Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah soal ya tentang materi dinamika pelajaran fisika kelas 10 ya, biasanya dinamika. Nah, namun soal kali ini sedikit tingkat kesulitannya itu sedikit tinggi karena bisa dilihat itu kebanyakan menggunakan variabel gitu. Misalnya ada gaya ya, gaya itu cuma disimbolkan F, nggak ada nilainya. Dan soal-soal seperti ini biasanya soal-soal olimpiade fisika atau soal-soal seleksi untuk masuk perguruan tinggi, baik itu soal seleksi mandiri maupun seleksi bersama masuk perguruan tinggi ya, SBMPTN gitu. Baiklah, kita mulai ya. Jadi soalnya itu sebuah benda bermassa 2M ditahan diam pada suatu bidang miring dengan sudut kemiringan alfa. Nah, jadi benda itu balok ya, di gambar itu baloknya itu diam, ditahan diam gitu. Jika besar gaya penahannya, yang nahannya itu F, sebesar F gitu, dan koefisien gesek statik. Nah, berarti bidangnya itu kasar. Karena benda diam, berarti yang berperan itu koefisien gesek statik ya. Karena koefisien gesek statik adalah koefisien gesek yang dirasakan benda ketika benda sedang diam gitu. Kalau bendanya bergerak itu gaya gesek kinetis. Dari namanya juga udah tahu ya, statik itu kan diam, tidak melakukan pergerakan. Kalau kinetis itu kan bergerak gitu, punya kecepatan. Nah, kemudian gesek statik, koefisien gesek statiknya itu mu gitu, mu besar F maksimum supaya benda tepat akan bergerak. Nah, F maksimum. Nah, sebelum ini kita harus mencerna dulu ya, tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak itu kan terjadi ketika nilai percepatannya itu A-nya itu sama dengan 0. Jadi selain benda itu diam, kalau A itu 0 kan ada dua kasus ya dalam dinamika benda itu. Jika percepatan benda itu 0, berarti benda itu diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, jadi jangan sangka jika A-nya 0, setiap benda itu diam. Maksudnya kasusnya itu pasti diam, enggak, belum tentu gitu. Benda pun bisa bergerak dengan kecepatan tetap jika A-nya 0 gitu. Ya kan, kalau benda tidak mengalami percepatan kan berarti A-nya 0. Berarti tidak memungkiri bahwa benda itu bisa bergerak gitu. Tidak harus diam kalau A-nya 0. Nah, tapi dalam dinamika ini A-nya 0 itu ketika benda diam dan benda tepat akan bergerak. Dalam kasus ini ya kan, baloknya itu udah dipastikan diam gitu. Nah, pertanyaannya itu F maksimumnya berapa? F maksimum berarti kan bendanya tepat akan bergerak. Kalau F maksimum berarti kalau kita dorong gitu, kita kan ada gaya F-nya. Kalau kita dorong itu benda itu tepat akan naik ke atas, tapi belum naik. Jadi A-nya masih 0. Tepat akan naik. Nah, itu fungsinya F maksimum itu buat analisis arah gesekan statiknya. Kita bikin gambar dulu ya. Ini sudutnya ya. Anggapnya bendanya di sini ya, nggak harus di bawah ya, sama aja. Ini ada F-nya. Nah, kalau benda itu kan F maksimum ditanyain ya. F maksimum berarti benda itu tepat akan naik, tapi belum naik, masih diam. Jika dikasih gaya tambahan sedikit saja gitu, 0, sekian gitu, benda itu akan naik gitu. Karena dia itu tepat akan naik, berarti gaya geseknya itu kan bendanya tepat akan ke sana, cuma belum ke sana. Jadi gaya geseknya itu ke arah bawah. Nah, berbeda ya konteks dengan F minimum. Kalau F minimum berarti benda itu akan jatuh. Karena dia akan tepat akan jatuh, maka F geseknya itu ke atas, bukan ke bawah arahnya ya. Jadi itu ada F gesek. Kita bikin F gesek. Nah, kita analisis dulu itu. Kita tuh harus tentuin dulu, ini kan langkah pertama dinamika itu kan, soal dinamika itu kan menggambar diagram benda bebas. Jadi harus diagram gaya-gaya itu harus kita gambar. Kita ibaratkan X itu sejajar dengan bidang miring, yaitu tegak lurus dengan bidang miring. Ya, ini kita sendiri yang bikin gitu. Ini ada F, ya kan, F-nya itu. Nah, kita tinjau bendanya, kita bikin di sebelah sini ya, biar enak gambarnya. Nah, ini ada F ya, F-nya itu kalau sejajar bidang miring, maka di sini ya ibaratnya ada, berarti F ini kan sudut, berarti ini sudut juga kan, gitu kan, berapa itu
Kalau digambar rapi-rapi pasti kelihatan gitu. F cos alfa. Ya, situnya ke bawah sebesar F. Ya ini vektor ya. Jadi kalau mau mengerjakan soal dinamika atau soal-soal fisika lainnya itu harus kuat vektor. Karena vektor itu dasarnya itu. Jadi harus tahu dulu, nanti dibikin video tentang vektor, analisis vektor biar mudah mengerjakan soal dinamika. F sin F cos ya itu ya. Kemudian ada W di sini. Kita bikin terpisah karena ini nggak mau penuh gitu. Ini ada W. Kemudian ini ada W cos ya. Ini kalau mau dijelasin panjang kenapa dapat W cos. Jadi harus tahu analisis vektor. Ini nggak boleh panjang ya, harus jadi segi 4. Nah ini ada W, ini sin ya, sin aja. Nah W sin, W cos ya gitu ya. Nah kemudian ke atasnya ada gaya normal, jangan lupa. Tegak lurus bidang ya. Jadi gambarnya rapi tuh bisa kelihatan tegak lurus bidang. Nah cukup seperti ini aja ya gitu ya analisisnya ya. Jadi kita kan acuannya kan itu XY nya. Jadi semua itu harus kita proyeksi sesuai dengan sumbu koordinat yang telah kita tentukan gitu. Oke, kemudian kita masuk ke analisisnya ya. Itu tadi kan ini ingat ya poinnya. A-nya tuh 0. Berarti kalau A-nya 0, kita dari sigma FY dulu karena kan kita harus tahu dulu gaya normalnya buat nentuin gaya geseknya. Ya enggak? Sigma FY sama dengan 0. Ini mudah ya. Jadi perhitungannya itu kan pertama kita harus analisis soal dulu. Kita harus ngerti soalnya gimana. Kemudian kita bikin diagram benda bebasnya. Gaya-gayanya kita proyeksi sesuai dengan koordinat acuan koordinat yang kita bikin itu. Kalau ini kan bidang miring berarti X-nya itu kita bikin sejajar bidang miring biar mudah mengerjakannya itu. Karena kan geraknya di sepanjang bidang miring. Nah, kemudian masuk ke hukum 2 Newton. Kalau ini kan konteksnya hukum 1 Newton, berarti sigma FY-nya 0. Karena A-nya 0 ya kan rumus kalau persamaan hukum 2 Newton itu kan M kali A, karena A-nya 0 berarti hukum 1 Newton itu. Benda itu diam atau bergerak dengan percepatan tetap, dengan kecepatan tetap. Nah, apa aja yang ada di sumbu Y? Lihat itu di sumbu Y-nya ada apa aja. Yang pertama itu ada W cos. Kedua ada G normal. Ketiga ada F sin ya. Kita bikin warnanya beda ya. Warna merah ya kali. Ini ya sama ini. Nah arahnya itu harus kita tentuin, terserah mau kita tentuin gimana, mau ke bawahnya, mau ke sumbu Y ke atas itu positif atau ke bawah negatif terserah. Jadi yang penting konsisten. Ibaratnya kalau ngarahnya ke atas ini ya kita anggap negatif, positif ya, positif. Ke sumbu Y atas itu kita anggap positif, berarti N nya positif gitu. Warna hitam aja ya, berarti N nya positif. Nah, yang ke bawah itu ada apa aja? Ada W cos, berarti dikurang W cos alpha. Yang ke bawah lagi ada F sin alpha. Udah cuma itu aja kan adanya kan, sama dengan 0. Jadi N nya sama dengan G normalnya W cos alpha tambah F sin alpha ya, pindah ruas aja gitu. W nya itu nanti kita jabarin nanti aja, nggak apa-apa. W itu kan M kali G. Nah kemudian sigma Fx, kemudian kan F nya udah dapat itunya, N nya sama dengan 0. Nah kita lihat yang berada di sumbu X nya ada apa aja. Yang pertama itu ada, kita pakai warna kuning aja ya, ada F cos ya, ini kan sumbu X nya. Kemudian ada W sin ini, kemudian ada F gesek nya ya. Kita lihat yang itu aja, yang di sumbu X nya. Ini gambarnya kurang rapi emang ya, susah ya kalau lewat sini. Fx itu jadi ada, kita anggap ya yang arahnya ke atas ke sumbu X positif, yang ke sini arahnya itu positif kita anggap. Jadi yang positif apa aja? Ada F cos alpha positif. Ya kan arahnya ke atas, ini F cos ini arahnya ke atas. Kemudian yang ke atas lagi yang positif ada, nggak ada lagi ya, yang adanya ke bawah F sin sama W sin sama Fg. Berarti dikurang W sin alpha, dikurang lagi Fg sama dengan 0, F kecil ya.
Udah kita hitung deh. Jadi kan pertanyaannya F ya, F-nya, F maksimumnya. Jadi syarat maksimum tadi udah kita penuhi ya. Syarat maksimum kan A-nya 0. Syarat maksimum F maksimum benda tepat akan bergerak itu A-nya 0. Sama dengan pindah ruas ke kanan semua. Fg tambah W sin alfa. N-nya kan belum. F-nya itu Fg-nya kita jabarin dulu ya. N kali mu. Mu-nya kan diketahui di soal. Jadi nggak usah kita cari nilainya. Tulis mu doang gitu. Ini sin ya. Nah, sin alfa. Nah, G normalnya kan udah kita cari ya di atas tadi ya. Nah itu W cos tambah F sin. Jadi F cos alfa sama dengan M-nya tadi W cos alfa dalam kurung ya, tambah F sin alfa dikali mu ya, jangan lupa mu-nya ya, tambah W sin alfa gitu ya kan. Udah kemudian kali ini kan dikali ya, dikali dengan mu biar nggak ada kurungnya, biar hilang kurungnya. Jadi W cos alfa mu tambah F sin alfa mu tambah W ya kan, tinggal W-nya tetap ya, turun aja sin alfa. Yang F sama F kan pindah kiri biar kan kita mau cari F-nya. Jadi F cos alfa dikurang F sin-nya itu pindah ke kiri sama dengan dikurang F sin alfa mu gitu ya kan, sama dengan W-nya sama W kita gabungin ya. Jadi dalam kurung W itu kan Mg ya. W itu kan Mg ya, Mg. W kan ini ada W, ini ada W. Jadi yang cosnya kita kurungin, cos alfa mu ditambah dengan sinnya. Kalau kita jabarin kan hasilnya sama aja dengan yang di atas. Ya. Ya kan? W itu kan Mg ya. Kalau saya ulangi ya, W itu kan Mg. Ini ada cos alfa kali mu, cos alfa kali mu dalam kurungnya. Ini sin alfa, juga tulis sin alfa gitu. Jadi F-nya itu kan ada 2 ini sama, jadi bikin satu aja per cos alfa kurung cos alfa min ya sin alfa mu dalam kurung sama dengan Mg cos dalam kurung ya, cos mu tambah sin alfa. Udah jadi F-nya bisa dicari ya. Ini pindah ruas ke kanan, jadi bagi ya. Mg dalam kurung cos mu plus sin alfa per, nah ya kan, cos alfa dikurang sin alfa kali mu. Udah gitu. Gimana dibilang mudah ya, enggak juga ya, cuma sederhana ya konsepnya. Ini jawaban akhirnya ya, F maksimumnya. Nah kita balik lagi ya, buat review ulang ya. Jadi kan soalnya itu nggak ada nilai-nilainya gitu. Oh itu ada ya. Oh masanya 2M tadi ketinggalan ya. Masanya 2M. Ini M-nya 2M, jadi 2 gitu. Terus di akhir aja nggak apa-apa. 2M ya. Jadi dari sini tadi 2M, ini 2, ini juga 2. Nah udah ya gitu ya. Berarti kita bikin tadi kan analisis dulu gambarnya, bikin gambarnya. Kalau dalam dinamika kan harus ada gambarnya, diagram benda bebasnya. Biaya gayanya itu kita proyeksikan ke sumbu Y dan sumbu X. Kita proyeksikan, kemudian ya dinamika kan patokannya itu hukum Newton ya, hukum Newton. Jadi hukum Newton tadi kan pertanyaannya itu F maksimum supaya benda tepat akan bergerak. Kalau ada kata-kata tepat akan bergerak itu belum bergerak, baru tepat kan. Ya, kalau tepat misalnya kayak nilai kamu tepat 100, berarti nilai kamu 100 nggak lebih. Gitu juga tepat bergerak, berarti kamu belum bergerak, baru akan bergerak gitu. Ya, emang agak kata-katanya emang gitu ya kalau fisika. Cuma bisa dipahami lah. A-nya berarti 0 gitu. Jadi FY-nya 0, sigma FY-nya 0, sigma Fx-nya 0.
Nah, udah jadi kita analisis yang sumbu Y itu apa aja kita masukin gitu. Dan tandanya itu kan ada positif ada negatif kan, gaya itu vektor. Jadi kita harus tentuin gitu. Mau ke sumbu Y-nya positif atau mau ke atasnya positif atau ke bawahnya positif, terserah gitu. Yang penting konsisten gitu. Jangan kamu campur ke atas ke bawahnya positif, dipukul sama rata itu nggak boleh. Jadi harus ada pembedanya gitu, harus ada yang beda. Nanti hasilnya sama kok, nggak beda kalau. Nah, ini kan kita anggap yang ke atas N ya. G normal itu kan kita anggap positif, ya udah positif. Berarti yang ke bawah negatif. Berarti W cos-nya negatif sama F sin-nya negatif juga. Nah, kemudian yang Fx-nya kita anggap yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Berarti ada F cos-nya F cos alfanya positif, W sin alfanya negatif, Fg-nya negatif. Udah pindah ke kanan kan pertanyaannya F cos alpha sama dengan Fg plus W sin alpha. F-nya itu N kali mu. N-nya itu udah diketahui tadi yang kita cari di Fy. Karena itu tujuan Fy itu nyari N. F cos alpha. Nah, sebentar. Tadi kenapa ya? Kalau Fx-nya 0 karena kan benda tepat akan bergerak. Fx-nya 0. Kalau Fy-nya 0 karena benda tidak bergerak pada sumbu Y. Kan bendanya diam di sumbu Y. Benda kan cuma bergerak pada sumbu X yang sumbu di sini. Sumbu Y-nya dia nggak bergerak ke atas ke bawah, nggak, dia diam. Jadi 0 gitu. Percepatannya 0 kan tidak bergerak gitu. Udah kita masukin N-nya berapa, itu sekian. Ya udah masukin kali dengan mu. Udah pindah ruaskan udah dapat sih hasilnya. Ya, sekian ya video buat kali ini. Ini durasinya udah lumayan lama buat satu soal. Nanti kalau ada pertanyaan atau request soal bisa DM ke Instagramnya saya, ada di deskripsi video nanti. Dan ini juga tahap belajar, kita sama-sama belajar. Jadi kalau mau komentar tapi tetap junjung kesopanan gitu, silahkan berkomentar gitu yang sopan. Oke, terima kasih.